macam model perencanaan pembelajaran. Model Azure adalah suatu model desain pembelajaran yang merupakan sebuah informasi kegiatan belajar mengajar KBM yang berorientasi kelas. Kedua, model ADIE adalah menjadi pedoman dalam pembangunan perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model CAM, model desain sistem internasional yang dikembangkan oleh CAM merupakan model yang membentuk siklus. Model Banti, model ini memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas. Model Lichki dan Carey harus dimulai dengan mengidentifikasi tujuan dan pembelajaran umum. Model PPSI, model yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 1975. Dan terakhir adalah model Gerach dan Eli. Model ini untuk pedoman perencanaan. Ada 12 macam komponen-komponen dalam satuan pelajaran. Yang pertama, tujuan dan prioritas. Kedua, peserta didik. Ketiga, manajemen. Keempat, struktur dan jadwal waktu. Kelima, isi atau materi. Keenam, dasar dan pelaksanaan. Ketujuh, alat dan sumber belajar. Kedelapan, fasilitas. Kesembilan, teknologi. Ke-10 pengawasan mutu, 11 penelitian, dan ke-12 biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Mufidah, NIM 2018 121 Saya akan menjelaskan tentang perencanaan atau penyusunan dan pembuatan RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. RPP dikembangkan melalui silabus. Dengan demikian, maka seorang guru harus melaksanakan pembelajaran secara matang, yaitu komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, komponen-komponen ini minimal harus ada 5. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran atau strategi, yang keempat itu alatnya, yang kelima itu evaluasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran, melalui rumusan tujuan, guru dapat memproyeksikan apa yang harus dicapai siswa setelah berakhirnya mata pelajaran itu. Jadi guru dan siswa mengetahui apa yang akan didapat setelah melakukan pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu materi atau isi atau materi pelajaran dengan bahan pembelajaran yang harus dikuasai siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran dari materi tersebut yang harus digali dari berbagai sumber pelajaran. Nah, yang ketiga itu strategi atau metode pembelajaran. Strategi adalah rancangan serangkai kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi. Dengan demikian, metode dengan strategi itu tidak dapat dipisahkan. Yang keempat yaitu sumber atau alat yang digunakan atau bisa dikatakan media pembelajarannya. Nah, media pembelajaran ini bisa berubah-ubah tergantung dari tujuan dan materi yang akan dipelajari. Yang terakhir itu evaluasi. Nah, evaluasi ini tidak hanya kita dapatkan melalui tes, tapi juga bisa dari kemampuan sehari-hari, bisa melalui tugas portofolio, wawancara dan lain sebagainya untuk mengetahui apakah hasil pembelajaran itu berhasil atau tidak, atau metode yang digunakan itu berhasil atau tidak. Tiga yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah-langkah penyusunan RPP ini terdiri dari 7. Yang pertama itu merumuskan tujuan khusus. Nah, tugas guru dalam menerjemahkan tujuan umum
dari pelaksanaan ini menjadi lebih spesifik. Jadi tujuannya spesifik dirumuskan sebagai indikator hasil belajar. Jadi fungsi rumus pembelajaran khusus adalah sebagai teknik untuk mencapai tujuan pembelajaran umumnya. Nah, yang kemudian itu pengalaman belajar. Nah, belajar bukan hanya sekedar membaca, menulis, menghafal, dan lain-lainnya, tetapi itu bisa sebagai proses pengalaman. Jadi oleh sebab itu siswa harus didorong untuk melakukan kegiatan tertentu, misalnya untuk mencoba eksperimen atau hal-hal baru. Nah, yang ketiga itu kegiatan belajar mengajar. Nah, menentukan kegiatan belajar yang sesuai kita dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan secara individu. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kita bisa membuat kelompok dari peserta didik atau bisa juga memberikan mereka tugas individu. Yang keempat itu orang-orang yang terlibat. Nah, orang-orang yang terlibat dalam belajar khususnya berperan sebagai sumber belajar meliputi guru dan tenaga profesional. Nah, peran guru dalam proses pembelajaran itu sebagai pengelola pembelajaran. Jadi guru itu sebagai kalau dalam presentasi itu guru sebagai moderator, guru yang menggerakkan seluruh oknum-oknum yang ada dalam forum tersebut. Nah, yang kelima itu bahan dan alat. Nah, penyeleksian bahan dan alat ini merupakan bagian sistem perencanaan pembelajaran. Jadi dalam sistem pelaksanaan pembelajaran, alat dan bahan ini sangat berperan penting. Jadi bahan dan alat itu harus diseleksi dengan baik tergantung materinya. Dan yang keenam itu fasilitas fisik. Nah, fasilitas fisik itu meliputi ruangan kelas, laboratorium, aula, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu perencanaan evaluasi pengembangan. Nah, melalui evaluasi kita dapat melihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran tersebut. Jadi apakah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Baik, di sini saya Devi Wahyuni akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu D. Penyusunan silabus. Yang pertama, pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu. Sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Baik, yang kedua yaitu isi silabus. Hubungan kurikulum dengan pengajaran dalam bentuk lain ialah dokumen kurikulum yang biasanya disebut silabus, yang sifatnya lebih terbatas daripada pedoman kurikulum. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyani Sumantri, bahwa dalam silabus hanya tercakup bidang studi atau mata pelajaran yang harus diajarkan selama setahun atau satu semester. Pada umumnya, satu silabus paling sedikit harus mencakup unsur-unsur. Yang pertama yaitu tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, sasaran-sasaran mata pelajaran. Yang ketiga, keterampilan yang diperlukan agar dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik. Yang keempat yaitu urutan topik-topik yang akan diajarkan. Yang kelima, aktivitas dan sumber-sumber belajar tentang keberhasilan pendukung pengajaran. Yang keenam yaitu berbagai teknik evaluasi yang digunakan. Yang ketiga yaitu manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengolahan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengolahan kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual.
Selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat ini prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus ini merupakan salah satu produk pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang berisi garis-garis besar materi pembelajaran. Berdasarkan prinsip yang mendasari perkembangan silabus antara lain yaitu yang pertama itu ilmiah. Ilmiah ini materi pembelajaran yang disajikan dalam silabus harus memenuhi kebenaran ilmiahnya. Untuk mencapai kebenaran tersebut harus melibatkan para pakar di bidang keilmuan masing-masing mata pelajaran. Yang kedua itu memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa. Materi dalam silabus disusun dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologi siswa. Yang ketiga itu sistematis. Sistematis ini sesuai konsep dan prinsip sistem. Penyusunan dilakukan secara sistematis sejalan dengan pendekatan sistem atau langkah-langkah pemecahan masalah. Selanjutnya itu yang kelima. Yang kelima ini langkah-langkah pengembangan silabus. Berbasis kompetisi terdiri atas beberapa langkah utama yang tercantum dalam buku pedoman umum pengembangan silabus, yaitu antara lain yang pertama itu penulisan identitas mata pelajaran. Di sini dituliskan dengan jelas nama mata pelajaran, jenjang sekolah, kelas dan semester. Yang kedua itu yang ada perumusan standar kompetensi. Didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan dan setiap sikap yang harus dikuasai serta tingkat pengawasan dan diharapkan dicapainya dalam pembelajaran suatu mata pelajaran tersebut. Yang ketiga itu ada penentuan kompetensi dasar, merupakan perincian atau penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Kompetensi dasar ini adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa siswa tersebut telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya yang keenam itu ada penentuan materi pokok dan uraiannya. Di sini harus disusun sedemikian agar dapat tercapainya kompetensi. Materi pokok ini adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Menurut Gagne ini mengemukakan dua pola dalam menyusun dan mengatur berbagai fakta. Sumber lain yang bisa digunakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pakar adalah itu yang pertama itu buku teks dan referensi. Yang kedua itu laporan hasil penelitian, jurnal, majalah dan lain-lainnya. Yang ketiga itu bisa melalui film atau video dan bahan lain tentang materi tersebut. Yang keempat itu hasil kunjungan ke tempat-tempat praktek kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi belajar dan interaksi belajar mengajar. Dan yang kedua, interaksi belajar mengajar ditinjau dari sudut siswa. Dan yang ketiga, interaksi belajar mengajar ditinjau dari sudut guru. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan interaksi belajar mengajar. Interaksi belajar mengajar yaitu interaksi antara guru dengan siswa dalam proses belajar dan mengajar. Dalam kegiatan interaksi ini, guru melakukan kegiatan mengajar dan peserta didik untuk belajar. Kegiatan mengajar dan belajar ini bukan merupakan dua hal yang terpisah, tetapi bersatu. Dua hal yang menyatukan ialah interaksi tersebut. Nah, di sini dalam interaksi belajar mengajar terjadilah proses pengaruh dan mempengaruhi perilaku guru yang berbeda. Apabila menghadapi kelas yang interaksinya berbeda, ini bukan hanya terjadi antara siswa dan guru, tetapi antara siswa dan siswa lainnya. Di sini yang kedua, saya akan menjelaskan tentang proses belajar mengajar ditinjau dari sudut siswa. Belajar merupakan serangkaian upaya untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan
serta sikap serta nilai siswa, baik kemampuan intelektual, sosial, efektif, maupun psikomotor. Di sini proses belajar mengajar ditinjau dari sudut siswa, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada macam-macam keterampilan intelektual, belajar menerima, menghafal, serta discovery. Dan yang ketiga, ada belajar secara klasikal, kelompok, dan individual. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan macam-macam keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual membedakan macam-macam belajar dan keterampilan intelektual yang terkandung di dalamnya. Ia mengemukakan 8 tipe, yaitu yang pertama, belajar tanda-tanda, dan yang kedua, ada belajar hubungan, dan yang ketiga, ada belajar menguasai rangkaian, dan yang keempat, ada belajar hubungan, dan yang kelima, belajar membedakan, dan yang keenam, belajar konsep-konsep, dan yang ketujuh ada belajar aturan, dan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, ada belajar memecahkan masalah. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan belajar menerima atau menghafal discovery yang tadi. Di sini mengemukakan adanya 4 macam bentuk belajar, yaitu belajar menerima dengan lawannya, belajar discovery, belajar menghafal dengan lawannya, dan belajar bermakna. Belajar menerima adalah suatu bentuk kegiatan belajar dengan peranan siswa yang lebih pasif. Mereka lebih banyak menerima apa yang disampaikan oleh guru. Kalau belajar discovery disebut juga belajar inquiry. Kegiatan belajar ini lebih bersifat aktif karena ada sejumlah proses mental yang dilakukan siswa. Belajar discovery ini lebih kompleks, lebih banyak menuntut aktivitas fisik. Kegiatan belajar discovery itu seperti tanya jawab, berdiskusi, melakukan pengamanan, mengadakan percobaan, mewawancarai, menarasumberi, bersimulasi, mengadakan permainan, mengajarkan tugas-tugas, serta mengadakan penelitian sederhana dan memecahkan masalah-masalah sebagai berikut. Kalau belajar menghafal merupakan kegiatan belajar yang menekankan penguasaan pengetahuan atau fakta-fakta tanpa memberikan terhadap pengetahuan atau fakta tersebut. Di sini kalau masalah lawan dari belajar menghafal ialah belajar bermakna. Dalam belajar bermakna, sesuatu dipelajari dan makna-makna dapat terjadi karena ada hubungan antara suatu fakta atau pengetahuan dengan fakta pengetahuan lainnya. Dan yang kedua, itu ada hubungan antara sesuatu pengetahuan dengan penggunaannya antara pengetahuan dan pemanfaatan. Dan macam yang ketiga, ada belajar tentang secara klasifikasi, kelompok, dan individual. Kegiatan belajar dan melaksanakan secara klasifikasi, kelompok ataupun individual, kegiatan belajar yang bersifat menerima atau menghafal pada umumnya. Belajar secara klasifikasi cenderung menempatkan siswa dalam posisi positif sebagai penerima bahan ajaran. Kegiatan belajar yang lebih mengaktifkan siswa berlangsung secara berkelompok atau individual. Tugas-tugas yang dikerjakan di rumah kebanyakan menuntut kegiatan secara individual, dan beberapa lagi kegiatan-kegiatan yang diberikan dari sekolah, seperti memecahkan soal, melakukan pengamanan, dan percobaan di laboratorium dan sebagainya. Dan yang ketiga, di sini ada proses belajar mengajar ditinjau dari sudut guru. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada guru sebagai model. Yang kedua, ada guru sebagai perencana. Dan yang ketiga, guru sebagai peramal. Dan yang keempat, guru sebagai pemimpin. Dan yang kelima, guru sebagai petunjuk jalan atau sebagai pembimbing arah pusat-pusat belajar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, itu guru sebagai model. Guru sebagai model itu ialah anak dan remaja berkembang ke arah yang idealisme dan kritis. Mereka membutuhkan guru sebagai model yang dapat dicontoh dan dijadikan teladan. Oleh karena itu, guru harus memiliki kelebihan, baik pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian dalam menjalankan peranannya sebagai guru. Harus senantiasa keterlibatan secara emosional dan intelektual dengan anak-anak didik.
Di sini yang kedua, guru sebagai perencana. Guru berkewajiban mengembangkan tujuan-tujuan pendidik menjadi rencana-rencana yang operasional. Dalam perencanaan itu murid-murid perlu dilihat sehingga menjaminkan relevansinya dengan perkembangan kebutuhan dan tingkat pengalaman mereka. Dan yang ketiga, guru sebagai peramal. Guru disebut sebagai peramal atau mendiagnosis kemajuan belajar siswa. Peranan tersebut erat katanya dengan tugas-tugas mengevaluasi kemajuan belajar dalam menjalankan peranan ini. Sebenarnya guru itu mampu melaksanakan dan mempergunakan beberapa tes yang telah ia lakukan. Dan yang keempat, guru sebagai pemimpin. Guru disebut sebagai pemimpin ialah sebagai pemimpin dalam kelasnya, sekaligus sebagai anggota kelompok-kelompok dari siswa. Banyak tugas-tugas sifatnya menajeralkan yang harus dilakukan oleh guru, seperti memelihara ketertiban, mengatur ruangan kelas, bertindak sebagai pengurus rumah tangga kelas, serta menyusun laporan bagi pihak yang memerlukannya. Dan yang terakhir, guru sebagai penunjuk jalan atau sebagai pembimbing arah pusat-pusat belajar. Berkewajiban menyediakan berbagai sumber yang memungkinkan akan memperoleh pengalaman yang kaya. Lingkungan sumber itu perlu ditunjukkan kendati pun pada hakikatnya anak sendiri yang berusaha menemukannya. Tentu saja sumber-sumber yang ditunjukkan itu ialah sumber-sumber yang cocok untuk membantu proses belajar mengajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi model perencanaan dan penyusunannya dalam bentuk satuan pelajaran. Yang saya bahas di sini ada 3 submateri. Yang pertama dari tujuan evaluasi, yang kedua jenis-jenis evaluasi, yang ketiga yaitu penulisan soal item. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan evaluasi. Pada umumnya ada beberapa tujuan evaluasi. Yang pertama yaitu untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu untuk menempatkan peserta didik ke dalam situasi yang tepat dan serasi dengan tingkat kemampuan, minat, serta berbagai karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, untuk mengenal latar belakang peserta didik, misalnya psikolog, fisik, serta lingkungannya, yang berguna untuk menentukan sebab-sebab kesulitan belajar peserta didiknya. Yang keempat, yaitu sebagai umpan balik bagi guru yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan perbaikan program remedial bagi peserta didik. Kasus submateri yang kedua yaitu jenis-jenis evaluasi. Menurut Ibrahim 1996 ada beberapa jenis-jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi sumatif, yang kedua evaluasi penetapan, yang ketiga evaluasi formatif, dan yang keempat evaluasi diagnostik. Yang ketiga itu submaterinya adalah penulisan soal item. Penulisan soal item yang baik dan cocok itu sebenarnya merupakan suatu karya seni dan memerlukan keterampilan serta kita banyak latihan. Menurut Ibrahim 1996, dalam pembuatan soal item tes itu diantaranya ada 2, yaitu yang pertama pertanyaan berbentuk esai atau writing essay equation. Yang kedua yaitu pertanyaan yang berbentuk equation.
Yang kedua yaitu pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda atau writing multiple choice item.